Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Offering F11 Bahasa Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya, Yuda Purwanto. Dan saya Adinda Putri Nuraziza. Langsung saja kami akan membacakan materi kami. Untuk yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan etika itu? Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan etika penulisan, penelitian, dan publikasi adalah suatu acuan atau ketentuan yang berlaku, boleh atau tidak boleh digunakan pada saat menulis, meneliti, dan mempublikasi suatu karya. Selanjutnya yaitu tujuan etika. Tujuan etika penulisan, agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun ia memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri dalam menulis karya tulis ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulis sehingga standar kualitas karya tulis ilmiah dapat terpelihara dan terjaga serta masyarakat terlindungi dan terjaga kepentingannya masing-masing dan terlindungi dari kemungkinan dampak negatifnya. Yang kedua yaitu tulisan merupakan media untuk mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain. Kesalahpahaman mengakibatkan pesan yang hendak disampaikan melalui tulisan tidak mengena. Selanjutnya, tujuan dari etika penelitian. Yang pertama yaitu merumuskan prinsip dan etika dan praktik-praktik ilmiah sebagai pedoman. Yang kedua, rumusan dan kerangka kerja standar profesional penelitian berdasarkan prinsip dasar keilmuan yang benar serta pengalaman yang diperoleh secara profesional. Dan yang terakhir adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu tujuan etika publikasi. Yang pertama, sebagai acuan kendali pengelola dalam pelaksanaan kegiatan publikasi. Yang kedua yaitu meningkatkan mutu karya ilmiah atau karya lain yang sesuai dengan baku mutu jurnal internasional. Dimensi etika yang pertama yaitu dimensi tujuan. Ialah upaya peneliti untuk berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui publikasi hasil penelitiannya. Yang kedua yaitu dimensi sarana. Pencapaian tujuan dengan memperhatikan sistem dan prinsip-prinsip dasar dalam penulisan artikel ilmiah. Yang ketiga adalah dimensi aksi. Menegakkan kualitas moral dalam penulisan artikel ilmiah. Yang selanjutnya yaitu etika penulisan. Menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Yang kedua yaitu objektivitas atau penulisan suatu karya tulis yang baik dipandang dari sudut objektivitas. Penulisan objektivitas yang berdasarkan data yang sebenarnya mencerminkan suatu karya tulis yang baik. Sebaliknya, jika penulis objektivitasnya rendah, maka akan menurunkan kualitas suatu karya tulis. Yang ketiga yaitu pengutipan. Bila mengambil referensi, pemikiran atau bahan penulisan dalam suatu karya tulis, bila mengambil pendapat atau penulisan dari sumber lain, maka ambil saja inti dari kutipan tersebut dan mengubahnya menjadi kutipan dengan inti yang sama tetapi dengan gaya bahasa dan kata-kata yang berbeda. Yang keempat yaitu ketelitian. Dalam menulis suatu karya ilmiah, hindari hal-hal kecil yang menurunkan kualitas suatu karya tulis, terutama pada saat mencantumkan sumber asal karena sumber yang ditulis harus jelas asalnya agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak disengaja yang
mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam penulisan suatu karya tulis. Etika penulisan itu berlaku untuk yang pertama, karya ilmiah yang dipublikasikan seperti jurnal, buku, proceeding, paten, prototype, desain industri, merek dagang, dan lain-lain. Sedangkan berlaku juga untuk karya ilmiah yang belum dipublikasikan seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, manuskrip, working paper, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu etika penelitian. Membuktikan daripada pencarian kebenaran ilmiah yang bermanfaat. Dua, yaitu penelitian untuk kepentingan umum dan keselamatan berlandaskan tujuan mulia. Yang ketiga, yaitu mengelola sumber daya keilmuan dengan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu etika publikasi. Etika publikasi yang pertama ada kenetralan, yakni bebas dari pertentangan kepentingan dalam pengelolaan publikasi. Yang kedua ada keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah memberikan hak kepengarangan kepada yang berhak sebagai pengarang atau penulis. Etika yang terakhir yaitu kejujuran, yakni bebas dari duplikasi, fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme dalam publikasi. Yang selanjutnya yaitu pelanggaran karya ilmiah. Dalam penulisan suatu karya ilmiah, terdapat beberapa pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja yang biasa ditemukan dalam penulisan sebuah karya ilmiah, yaitu 1. Fabrikasi dan validifikasi data. Fabrikasi data biasanya disebut dengan pabrik data atau membuat data yang sebenarnya tidak ada, atau lebih umumnya membuat data fiktif. Yang kedua yaitu falsifikasi. Falsifikasi data adalah mengubah data sesuai dengan keinginan, terutama agar sesuai dengan kesimpulan yang ingin diambil dari sebuah penelitian. Yang ketiga yaitu plagiat. Plagiarisme adalah mengambil kata-kata atau kalimat atau teks orang lain tanpa memberikan acknowledgement yang secukupnya. Klasifikasi mengenai plagiarisme dapat dibuat tergantung dari berbagai aspek pandang, yaitu sebagai berikut. 1. Dari segi substansi yang dicuri. 2. Dari segi kesengajaan. 3. Dari segi volume atau proporsi. Yang keempat yaitu dari pola pencurian seperti kata demi kata maupun dapat diselingi dari berbagai sumber dengan kata-kata sendiri. Yang keempat yaitu salami switching. Salami switching yaitu memuat beberapa publikasi pendek yang berasal dari data yang valid dan diterbitkan sebagai satu artikel dalam jurnal atau ulasan. Yang kelima yaitu kepengarangan tidak sah. Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf B angka 4 merupakan perbuatan 1. Menggabungkan diri secara sukarela atau dengan paksaan sebagai pengarang bersama tanpa berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan. 2. Menghilangkan nama seseorang yang mengkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan. 3. Menyuruh orang lain untuk membuat karya ilmiah sebagai karya ilmiahnya tanpa ada kontribusi. Yang keempat yaitu kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa gagasan, pendapat, atau peran serta aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan yang tidak dapat dibuktikan menambah atau mengurangi nama pengarang secara tidak etis. Yang keenam yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf B angka 5 merupakan
perbuatan menghasilkan karya ilmiah mengikuti keinginan pihak yang memberi atau mendapat keuntungan tanpa melakukan penelitian sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah. Yang terakhir yaitu publikasi ganda. Publikasi ganda adalah mempublikasikan suatu karya atau tulisan yang sama di berbagai tempat. Biasanya orang yang melakukan ini memungkinkan untuk mendapat dua nilai kredit poin yang berbeda dari satu tulisan atau satu isu. Yang ketujuh yaitu Baik, selanjutnya kami akan membahas lebih dalam mengenai plagiarisme. Menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010, plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat yang memadai. Sedangkan plagiator adalah orang, perseorang atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri ataupun untuk kelompok mereka dan atas nama suatu badan. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya. Dan penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. Selanjutnya adalah dampak dari plagiarisme. Menurut York University, kebiasaan melakukan plagiat di kalangan mahasiswa dapat berakibat buruk, antara lain seperti malas belajar, yang kedua tidak terlatihnya skill, dan plagiat adalah tindakan berupa bisa dibilang pencurian hak intelektual orang lain, sehingga terkesan pencuri adalah pemilik. yang selanjutnya yaitu cara untuk menghindari plagiarisme. Caranya yaitu kita akan terhindar dari plagiarisme jika menyatakan secara jelas dan secara benar setiap saat kita menggunakan ide, pendapat, dan teori orang lain, setiap fakta dan statistik, grafik, gambar, informasi yang bukan merupakan common knowledge. Yang terakhir yaitu mengutip atau memberi tanda petik pada tulisan atau perkataan orang lain atau kalimat langsung dengan tetap menyebutkan sumber. Yang terakhir yaitu melakukan parafrase atau menuliskan atau mengucapkan ide orang lain dengan kalimat kita sendiri dan tetap menyebutkan sumber. Dari sini, apabila ada pertanyaan, silahkan langsung komen di kolom komentar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.